saya mengundang bapak-bapak sekalian, saya ingin mengajak kerjasama eksklusif. Saya akan membayar barang-barang yang bapak jual dengan harga 2 kali lipat. Wah, bagus juga nih penawaran dari Pak Dimas. Iya Pak, kami sebagai supplier tentu sangat senang Pak. Tapi dengan satu syarat. Bapak-bapak tidak boleh menjual material yang sama kepada Andika Group dan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Andika Group, termasuk PT Setia Indonesia. Kalau bapak-bapak setuju, saya udah siapin kontraknya. Nah, kamu kasih. Baik. Silahkan Pak. Gimana? Saya oke Pak, setuju. Iya, saya juga setuju Pak. Terima kasih. Oke. Kalau gitu kami pamit. Alhamdulillah, benar-benar makan kenyang hari ini, ya Pak? Iya Bu. Fadil, senyum terus. Hey, Ini dia lagi tidur, Mas. Kalau kata orang tua zaman dulu, anak itu bahagia enggaknya tergantung dari hati ibunya. Kalau ibunya lagi bahagia, anaknya juga pasti ikut bahagia. nah Bu Yanti bener tuh. Tuh dengerin. Makanya lo itu harus selalu bahagia. Biar Fadil juga ikutan bahagia terus. Iya, insya Allah. Fadil. Wah, udah malam. Kalau gitu saya pulang dulu. Bapak, Ibu, terima kasih. Aisyah, jangan lupa besok pagi gue jemput. Besok hari pertama kerja lah. Apa aku sanggup ninggalin anak aku? Aisyah, lu oke kan? Iya. Iya dah, sampai ketemu besok pagi ya. Iya, Mas. Makasih makanannya, Iya. Mas. Iya, sama-sama. Iya, Fadil, dadah. Mama bakalan kangen banget sama kamu, Nak. Bantu Mama ya, biar Mama kuat. Permisi Mbak, Iya, Pak. saya tukang kebun yang baru, disuruh Pak Dimas kesini, mulai bekerja Mbak. Oh, Bapak teh mau ketemu Pak Dimas. Sebentar atuh ya, saya panggilkan. Ini Pak Dimasnya. Bukan Pak Dimas, Bapak ini teh katanya mau ketemu sama Pak Dimas. Pak, mulai hari ini Bapak bisa langsung kerja ya. Terima kasih Pak. Bibi, nanti tunjukin tempat alat-alat untuk berkebun. Baik Pak Dimas. Sebentar ya Pak, nanti saya tunjukkan. Dimas. Siapa ini orang? Tukang kebun baru. Pak, saya tinggal dulu ya. Terima kasih Pak. Nyonya punten. Pak, ayo saya tunjukkan gudangnya. Mari, Ayo mangga. misi Bu. Dimas jawabnya cuma begitu doang. Bener-bener ya, makin lama dia jadi makin kurang ajar. Sayang, mau berangkat kerja dulu ya. Fadil jangan rewel. Jangan bikin Nenek Yanti repot sama Kaki Juki repot ya. Udah Aisyah, kamu tenang aja ya.
Kalau kamu nggak tenang, nanti Fadil bisa rewel, ya? Iya, Bapak sama Ibu pasti jaga Fadil baik-baik kok, Aisyah. Makasih ya Pak, Bu. Hati-hati, Bu. Sayang. Udah lah, Fadil. Sayang. Aisyah? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya, Nasution Aisyah. Mari, Pak. Iya. Silakan Ibu pimpinan. Makasih Mas. Makasih Mas. Aisyah, welcome to pabrik kita. Aisyah, lo mikirin Fadil ya? Iya Mas Satya. Gue ngerti kok, tapi lo tuh gak usah khawatir. Pasti Bu Yanti akan jaga Fadil dengan baik. Iya. Aku coba untuk fokus ya. Harus. Sekarang kita ke ruangan lo, sekaligus nanti kita briefing dan gue rencana caranya semua. Nah, ini dia ruangan kerja lo, Aisyah. Gue udah siapin semuanya, dan yang paling penting, tempat ini udah bersih, steril, dan siap pakai. Makasih Mas. Ya, lo duduk sini. Semua yang lo perlukan, yang lo kerjakan, semuanya ada di monitor. Ini semuanya udah lengkap. Kemarin staff gue udah bikinin table buat lo, jadi lo udah nggak perlu susah lagi. Tinggal lo input data aja keluar masuk. Oke? Iya. Cara pakainya? Ya, ini lo pakai nih untuk menggerakkan semuanya. Ini namanya mouse. Apa? Oke, gini cara pakai. Ya, ada yang gerak kan? Oh iya. Dia akan ikutin lo kemanapun lo pergi. Pencet yang kiri, kalau yang kiri untuk masuk. Ketika lo mau balik lagi, pencet yang kanan. Coba. Nah, kayak gitu. Oke. Ini data karyawan di sini. Terus kalau lo mau masuk ke bagian keuangan, keluar atau masuk, situ yang kanan. Yang kanan, sebelah arsip. Ya, kanan, yang kanan lagi. Ini nih, yang ini. Ini semua kanan arsip. Sorry, tadi gue cuma mau nunjukin ini yang arsip. Iya. Oke. Nah, lo tekan yang kanan. Nah, beres tuh. Di situ terlampir semua keuangan keluar dan masuk.
lo tinggal rekap. Ya kurang lebih seperti itu dinamikanya. Kalau nanti ada yang mau ditanyain atau lo mau tanya, gak usah sungkan, oke? Lo telepon gue. Aman? Aman, Mas. Oke. Kalau gitu gue tinggal dulu ya. Happy working. Makasih, Mas. Fokus, Aisyah. Fokus. Gimana tadi? Semuanya udah diatur? Udah ya? Aman? Pasti ya? Maaf Pak. Ya, Aiko. Maaf Pak, sepertinya kita lagi ada masalah Pak. Apa masalahnya? Kita tidak bisa produksi Pak, karena tidak ada bahan bakunya. Semua vendor menolak untuk menjual pada kita Pak. Gak biasanya seperti ini. Katanya mereka sudah jual produk mereka Pak, dengan nilai jual yang sangat tinggi. Ini pasti kerjaan Dimas. Kurang ajar. Jadi kita harus gimana Pak? Iya, Pak Eko, kita harus tetap tenang ya. Untuk sementara waktu kita cari supplier yang lain ya. Baik, kalau begitu saya permisi Pak. Aisyah sebaiknya nggak usah tahu soal ini. Nanti yang ada dia malah cemas mikirin. Ini baru awal, Setia. Saya nggak akan pernah berhenti sampai hidup kamu benar-benar hancur. Karena kamu telah mengambil apa yang saya miliki. Istri dan anak saya. Pengacara. Saya harus segera bertemu dengan pengacara. Halo Pak, saya mau bertemu dengan Bapak. Bisa kan? Baik Pak, terima kasih. To the point aja Pak. Kedatangan saya ke sini ingin bertanya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan hak asuh anak dan Aisyah nggak bisa merebut anak saya lagi Pak. Jika ingin seperti itu, solusinya adalah Pak Dimas harus menceraikan Ibu Aisyah. Enggak Pak, enggak. Saya nggak mau menceraikan Aisyah. Saya nggak mau melihat dia menikah dan bahagia bersama Setia. Oke, kalau memang itu satu-satunya cara, saya nggak akan pernah lakukan. Lebih baik saya gantung statusnya Aisyah, kalau perlu selamanya.
itu akan jadi hukuman buat dia. Saya permisi, Pak. Pak. Iya, Mbak. Ini teh udah waktunya makan siang. Ayo, Bapak makan dulu. Iya, sebentar lagi tanggung, Mbak. Oh, gitunya. Pak, punten, saya mau tanya-tanya sedikit, Pak. Iya. Bapak kok bisa kerja di sini? Memang sebelumnya teh, Bapak sudah kenal sama Pak Dimas? Waktu itu, Pak Dimas tolongin saya. Dan saat saya mau balas budi sama Pak Dimas malah dikasih pekerjaan. Tapi saya sungguh sangat beruntung, Mbak. Dan saya yakin jika bayi yang saya temukan itu bawa keberuntungan buat saya. Bayi? Iya. Bayi yang Bapak temukan? Hah? Iya, saya kasihan banget sama bayi itu. Dia... Di sini kerjanya ngobrol. Ya, saya bayar buat ngobrol. Gitu? Kenapa malah diem aja? Cepat kerja dong. Kamu mau kerja ngurusin tanaman atau di dapur? Di dapur atunya. Kerja yang bener ya. Baik, Bu. Kok bisa bahan baku bisa nggak restock? Itu Pak, kemarin soalnya udah habis stok yang sudah tersedia. Mana mungkin bisa habis? Terus saya mau cari kemana lagi? Saya udah nggak punya waktu lagi. Iya, karena belum ada lagi pengiriman ke perusahaan kami. Ya, iya, kapan kira-kira siap kapan restocknya? Secepatnya saya pull up terus nanti kabarin lagi Bapak. Bagaimana Pak? Apa Bapak bisa mensuplai untuk pabrik saya? Semua bahan bakunya. Maaf Pak, barang yang biasa Bapak pesan itu sudah tidak ada Pak. Jadi kami sekarang ini tidak memproduksinya Pak. How come? Sedangkan selama ini Bapak selalu stok bahan bakunya. Bahan bakunya sudah jarang sekali sekarang Pak. Jadi kami tidak bisa menyuplai barang itu lagi Pak. Ya udah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Keterlaluan Dimas. Semua relasi gue disabotase. Gimana gue mau produksi kalau nggak ada bahan baku? Sial. Gue harus bikin perhitungan sama Dimas. Pak, Iya Bu, gimana di tempatnya yang baru? Jualannya rame nggak? belum begitu rame sih Bu. Ya, tapi alhamdulillah lah, ada aja yang beli Bu. Ibu doain Bapak ya, supaya hari ini dagangan Bapak laris, ya. Iya, amin. Kalau gitu Bapak jalan dulu ya. Hati-hati ya Pak. Iya. Wah, ini kelihatannya mataharinya bagus buat jemur Fadil.
Enak bener nih buat berjemur ya Fadil. Gimana caranya untuk mendapatkan anak saya? Ya Allah. Ya, halo. Halo Pak, Bayi Aisyah sekarang sendirian Pak. Cuman dijagain perempuan tua itu. Aisyah sama Setia sudah berangkat bekerja Pak. Bagus. Fadil, berjemur dulu ya nak. Biar kamu makin sehat dan kuat ya. Matahari itu bisa bikin tubuh kamu makin sehat ya nak. Senyum. Pak Dimas. Pak, mau dibawa kemana Fadil, Pak? Mau dibawa kemana? Bu, saya nggak salah dengar ya? Saya ini ayahnya. Saya mau bawa dia. Saya akan urus dan jaga dia. Karena ibunya ninggalin dia begitu aja. Berarti dia nggak bisa ngurus anak saya. Enggak Pak Dimas. Bayi ini nggak ditinggalkan begitu aja. Aisyah nitip bayinya ke saya dan saya menjaganya dengan baik. Ibu ini siapa? Saya tanya sama ibu. Ibu siapa? Bukan siapa-siapa. Jadi ibu nggak berhak melarang saya. Pak, jangan bawa Fadil, Pak! Perasaan aku nggak enak ya dari tadi. Apa jangan-jangan Fadil kenapa-napa? Tolong kembalikan Fadil, Pak! Pak Dimas! Aduh, aku harus telepon Aisyah. Ya Allah. Assalamualaikum Bu. Ya Allah, Aisyah Pak Dimas, Aisyah tiba-tiba datang ke rumah dan ambil Fadil. Dia bawa kabur Fadil sekarang. Apa Bu? Fadil diambil Mas Dimas? Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, dimatiin lagi. Aduh, gimana ini ya Allah. Pak, saya mohon Pak, tolong anterin saya Pak. Ya baik Bu, silakan antri, suruh anterin. Silakan Bu. Makasih Pak. Ya. Aisyah? Pak. Ya. Aisyah kemana? Wah, saya kurang tahu Pak. Tadi dia minta diantar buru-buru. Ya udah, makasih ya. Iya Pak.
Cepat, kejar Bang. Alhamdulillah nak, sekarang kita sudah bersatu. Mas, stop! Putar balik itu mobilnya. Kejar. Ganteng sekali. Mas Dimas, stop! Berhenti! Stop gak, Mas Dimas? Mas! Berhenti! Kok bisa dia ngikutin aku? Mas Dimas! Balikin anak aku! Lupa! Mas Dimas! Hey, stop! Mas Dimas! Pak, stop. Potong jalan. Nah, maafin Bapak ya, dari tadi kebut-kebutan. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Sepertinya Aisyah udah nggak ikutin aku lagi. Aisyah, ternyata kamu belum nyerah. Keluar gak? Keluar! Keluar! Tunggu Bapak ya, nak. Berani ya kamu ngambil anak aku, ha? Berani kamu? Kamu jangan sentuh anak aku ya. Karena perempuan seperti kamu nggak pantas untuk merawat anak aku. Bapak, Ibu, semuanya dengerin saya. Perempuan ini adalah istri saya. Tapi dia udah lari sama selingkuhannya dan bawa anak saya. Jadi apa salah saya? Kalau saya mengambil anak saya kembali. Ya, itu semua gak benar. Aku nggak pernah selingkuh ya. Masa ngada-ngada kamu? Balikin dia Fadil sekarang. Balikin! Kamu jangan pikir aku nggak tahu ya. Bukan cuma itu hal buruk yang kamu lakukan. Kamu sudah menelantarkan anak aku. Aku tahu kok. Pagi ini kamu tinggalin dia sendirian di rumah. Jadi kamu udah jelas nggak bisa rawat anak aku. Mas, aku nggak ninggalin Fadil. Aku titipin Fadil di Bu Yanti. Fadil nggak sendirian, Mas. Siapa dia? Aku nggak kenal. Aku nggak mau anak aku dirawat sama orang yang nggak aku kenal. Hei Mas, Mbak. Kalau masalah rumah tangga berantemnya jalan-jalan dong. Iya, ganggu orang nih. Aisyah, kalau kamu nggak mau malu di sini, sebaiknya sekarang kamu pergi. Jangan kejar aku. Aku mau ambil anak aku. Aisyah, kamu kemana? Aku mau ambil anak aku. Mas, pergi mas, pergi. Awas. Buka! Oh, kamu main-main sama aku, Mas, ha? Main-main kamu!
Aisyah. Oke Mas, kalau gitu caranya. Hah? Balikin anak aku atau enggak, aku pecahin kaca mobil kamu. Balikin! Aisyah. Sekarang sikap kamu kenapa jadi seperti ini? Oh, kamu nggak mau? Hah? Hah? Balikin nggak? Balikin! Aku nggak main-main sama omongan aku. Anak mama, sayang. Kita pulang ya. Kita pulang ya, sayang ya. Maafin mama ya. Sekali lagi kamu ngelakuin ini ke aku, kamu ambil anak aku gak segan-segan bikin perhitungan sama kamu, Mas. Termasuk bikin kamu bisa nafas lagi. Aisyah! Jangan kamu bikin aku bercanda ya, Mas. Aisyah! 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 Lu gak apa-apa? Fadil? Nggak, Fadil gak apa-apa. Ayo kita pulang. Ya Allah, gimana ini? Aku merasa berdosa sekali sama Aisyah. Kalau anaknya nggak sampai ditemukan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Ya Allah Fadil, ya Allah Fadil. Alhamdulillah, ya Allah, kamu pulang. Aisyah, ibu benar-benar merasa bersalah sama kamu. Nah, ibu minta maaf. Karena ibu gak bisa jaga Fadil. Dan ibu juga gak bisa menjaga Pak Dimas mengambil anak kamu. Udah ibu jangan nangis, ini semua bukan salah ibu. Bener bukan salah ibu. Ini emang karena Mas Dimas aja yang paksa ambil Fadil. Dan aku janji, aku gak akan ngebiarin ini terjadi lagi, Bu. Udah ibu jangan nangis ya. Fadil gak kenapa-napa, Bu. Fadil balik. Pak Dimas? Pak, Bapak teh kenapa tuh, Pak? Kepala saya. Bi, telepon dokter Natasha, Bi. Iya, Pak.
Ya Allah, dokter Natasha nomornya teh mana tuh? Halo, ya Bi? Halo dokter, punten dokter. Punten tolong segera ke sini. Papa Dimas teh pingsan, dokter. Hah? Pak Dimas pingsan? Iya. Ya udah Bibi tenang ya. Saya kesana sekarang. Terima kasih dokter. Tenang, oke. Wah, Pak Dimas. Ya Allah. Bi, telepon Mama juga, Bi. Kasih tahu Mama juga, Bi. Kok Papa pingsan, Bi? Iya, Non. Mama Lydia tuh bener-bener ngeselin ya, Ma. Aku nggak habis pikir ya, Ma. Kenapa semua kelakuannya itu mencurigakan ya? Mama tuh juga lagi berpikir, tau gak sih, Bi? Jangan-jangan paket berisi barang bayi yang waktu itu Mama terima itu dikirim sama wanita berkonde itu lagi. Halo, kenapa, Tin? Apa? Mas Dimas pingsan? Kok bisa sih? Dimas kenapa, Bi? Mas Dimas pingsan, Ma. Iya udah, saya segera kesana ya. Aku kesana dulu ya, Ma. Ya. Kenapa? Kok kamu udah bangun duduk lagi? Ma, kalau aku kesana, bisa-bisa aku diusir-usir lagi. Nanti drama lagi, Ma. Aku malas. Jangan dong, Bi. Kamu dengar kata Mama deh. Kamu tetap harus datang. Harus. Tapi kan, Ma, justru ini adalah kesempatan kamu, Bianca. Untuk kamu bisa ambil hatinya Dimas. Jadi perempuan yang manis ya, yang baik. Biar dia luluh sama kamu. Oke. Go. Oke, Ma. Yes. Bisa-bisanya ini mobil siapa lagi? Oh, itu kan dokternya Mas Dimas. Kenapa dia kok kayaknya khawatir banget ya sama Mas Dimas? Atau jangan-jangan hubungan mereka udah lebih dari sekedar dokter dan pasien? Gimana, Dok? Tensinya Mas Dimas tinggi sekali, Mas. Mas Dimas sebenarnya dari mana sih tadi? Mas Dimas masih pergi menemui Aisyah ya? Mas, kan Mas sudah tahu kondisi Mas sekarang. Setiap kali Mas Dimas bertemu sama Aisyah, pasti Mas Dimas jadi emosional. Jadi ini nggak baik buat kesehatan Mas Dimas. Terus, saya harus melakukan apa, Dok? Saya nggak mungkin diem aja melihat anak saya direbut. Kalau memang Mas Dimas nggak bisa hidup tanpa anak itu, biar saya aja yang ketemu sama Aisyah ya. Saya akan jelaskan semuanya sama dia tentang kondisi kesehatan Mas Dimas. Saya yakin Aisyah pasti akan mengerti. Jangan lakukan itu ya, Dok. Tapi pasti Aisyah nggak tahu kan tentang kondisi kesehatan Mas Dimas saat ini. Dia nggak tahu kan kalau sebenarnya Mas Dimas
sedang menderita kanker. Jadi biar sekarang saya pergi, saya jelasin ke dia ya. Saya yakin dia pasti ngerti kok, Mas. Ya. Dok. Jangan pernah bicara sama Aisyah tentang seberapa parah kondisi saya. Tapi kalau Aisyah tahu, dia pasti bisa ngerti semuanya, Mas. Ngerti. Saya sudah beritahu Aisyah tentang penyakit saya. Tapi sampai sekarang, dia tetap nggak peduli sama saya. Saya tahu, dokter ingin menceritakan tentang kondisi saya sama Aisyah. Lalu Aisyah kasihan sama saya. Saya nggak mau, Dok. Saya nggak mau dikasihani sama dia. Lebih baik saya mati daripada dikasihani sama Aisyah. Tapi Mas... Dok, cukup. Kalau nanti saya bersatu kembali dengan anak saya, itu karena saya bisa dan mampu untuk memperjuangkan anak saya. Bukan karena dikasihani. Mas, Mas mau kemana? Kondisi saya sekarang sudah membaik. Dokter silakan pulang. Maaf, saya duluan. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Mas. Astaga. Jadi ternyata Mas Dimas sakit kanker. Aku tahu penyakitnya serius, tapi aku nggak menyangka kalau penyakitnya seserius ini. Mas Dimas. Mas, aku tadi dengar kamu sakit. Aku nggak apa-apa. Aku nggak butuh bantuan kamu. Mas, gimana pun aku ini masih istri kamu loh. Aku cinta sama kamu. Gak mungkin aku nggak peduli sama kesehatan suami aku sendiri. Cukup, Bianca. Sebaiknya sekarang kamu pergi. Aku nggak mau kamu membuat masalah lagi di rumah ini. Mas. Apalagi? Kamu boleh nggak peduli lagi sama aku. Kamu boleh mau bersikap dingin seperti ini terus sama aku. Aku akan bersabar. Tapi kamu nggak bisa ngusir aku dari rumah ini karena aku punya hak atas rumah ini juga. Dan aku masih ibunya Karissa, Mas. Aku yang lahirin dia, jadi kamu nggak berhak untuk melarang aku nggak ketemu sama Karissa. Silakan. Kalau kamu mau ketemu sama Karissa. Tapi setelah selesai, segera pergi. Karena aku nggak suka lihat kamu lama-lama di sini. Mas, apa sih? Maaf, tapi tolong jangan dulu ganggu aku, Mas. Kondisinya masih lemah, dia masih sakit. Apa? Kamu bilang saya ganggu? Kamu tahu nggak, saya istrinya Mas Dimas, saya berhak bicara sama suami saya. Jadi kamu jangan ganggu urusan saya sama Mas Dimas. Karena kamu itu bukan siapa-siapa Mas Dimas. Kamu itu cuma dokter yang ngurusin kesehatan suami saya. Halo. Saya minta kalian sekarang ke pabriknya Setia. Buat
membuat pabriknya agar tidak bisa produksi dan bangkrut sebelum beroperasi. Jadi Mas Dimas mau bikin Setia bangkrut? Wow, kayaknya Mas Dimas semakin mendendam sama Setia. Ini akan lebih seru kalau aku ikut campur. Tapi ingat, dengan cara yang halus, dan saya nggak mau ada korban ya. Paham kalian? Kali ini, aku akan lakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Biar Aisyah dan Setia makin salah paham dan menyangka kalau Mas Dimas pelakunya. Dengan begitu, pasti mereka berpikir kalau Mas Dimas sudah sejahat itu sama mereka. Dan akhirnya, Mas Dimas akan dibenci sama Aisyah dan Setia. Halo, saya butuh bantuan kalian sekarang. Nanti biayanya akan saya transfer. Sebentar lagi, saya akan kasih alamat di mana kalian harus mengerjakan sesuatu. Ya, saya akan kasih alamat sebuah pabrik. Dan yang kalian perlu lakukan adalah hancurkan semua isi pabrik itu. Mas Dimas, ini harga yang harus kamu bayar karena kamu telah menyanyiakan cinta tulusku, kebaikanku, dan karena semua sikap dingin kamu selama ini terhadap aku, Mas. Iya, baik Pak Andika. Bisa kok. Jadi siang ini saya langsung meluncur ke kantor Bapak ya. Iya, siap Pak. Ditunggu. Terima kasih Pak. Pak Andika ngajakin meeting, Mas? Iya, Aisyah. Lo sama gue disuruh kesana untuk meeting. Mungkin ada sesuatu yang penting. Mas, aku minta maaf ya. Kayaknya aku gak bisa ikutan deh, Mas. Aku juga kayaknya gak bisa bantuin Mas di pabrik. Aku takut banget ninggalin Fadil lagi. Aku takutnya Mas Dimas datang lagi dan nekat ambil Fadil. Tapi aku juga gak enak sama Pak Andika. Pak Andika pengen banget kalau aku juga ngerjain proyek ini. Aduh, aku bingung Mas, baiknya gimana ya? Udah, lu gak usah khawatir. Gue ngerti apa lu rasain. Mungkin gue coba telepon Pak Andika lagi untuk ya minta pengertiannya aja, ya. Halo, Pak Andika, maaf saya ganggu. Ini saya mau menyampaikan kalau Aisyah nggak bisa menemui saya untuk mengurus pabrik, Pak, karena dia lagi fokus untuk ngurusin anaknya yang masih baby. Oh gitu. Jadi Aisyah nggak bisa datang karena harus menjaga anaknya. Saya paham. Karena Aisyah adalah seorang ibu. Berarti nanti kita harus meeting berdua aja pasti ya. Nggak usah pakai Aisyah. Ya, baik Pak. Nanti saya sampaikan ke Aisyah. Sekali lagi terima kasih ya Pak Andika untuk pengertiannya. Sama-sama. Ya, sampai ketemu Pak. Nggak apa-apa. Pak Andika juga ngerti kok kondisi lo kayak gimana. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu gue berangkat sekarang deh biar nggak macet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Setia? Ya. Semangat meetingnya.
security lagi. Bagaimana caranya gue masuk nih? Ada mobil mau masuk nih. Kesempatan kayaknya nih gue nih. Pagi, Pak. Mohon maaf, Pak. Bentar, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Halo Bu Bianca, saya sudah berhasil masuk. Alhamdulillah, meeting sama Pak Andika ternyata nggak lama. Jadi gue bisa ngerjain sesuatu Prabu. Mudah-mudahan paling cepat, jadi biar bisa ketemu Aisyah. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Kenapa? Kenapa? Di gudang ada kekacauan, Pak. Iya, kekacauan apa maksud kamu? Rak-rak jatuh, Pak. Barang-barang mentah kita juga pada rusak, Pak. Bahkan ada beberapa karyawan yang terluka, Pak. Tertimpa rak. Apa? Ayo, ayo. Kalau misalnya aku kerja dari rumah bisa nggak ya? Aku selesain aja tuh pembukuan yang tadi dibilang sama Setia. Halo? Halo? Ini Aisyah. Aku mau minta tolong nggak ya? Tolong fotoin berkas-berkas pembukuan yang ada di meja aku. Aku mau kerjain di rumah. Aduh Aisyah, maaf banget Aisyah. Tapi sekarang keadaannya lagi benar-benar kacau di sini. Rak-rak pada jatuh dan semua bahan baku juga rusak. Apa? Ya Allah, kok bisa? Iya Aisyah, aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya ada yang sengaja deh bikin kacau pabrik. Astagfirullahaladzim. Udah dulu ya Aisyah. Ya Allah, apa jangan-jangan ini kerjanya Mas Dimas? Aisyah, ada apa? Bu, pabriknya Mas Setia ada yang ngancurin, Bu. Semua barang-barangnya berantakan, Bu. Hah? Ya Allah. Kok bisa? Aku juga nggak tahu, Mas. Aku harus ke sana sekarang. Tunggu, biar aku temenin kamu ya. Ya udah, ayo. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Akbar. Ya Allah. Ada apa lagi sih ini? Ada aja. Tolong! Tolong! Aduh! Tolong! Tolong! Ya Allah! Tolong! Mas! Mas, bentar! Angkat! Angkat!
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa bisa kayak begini? Ini kenapa? Aisyah tunggu, Aisyah. Biar aku aja masuk ke dalam ya. Bahaya soalnya kalau kamu masuk ke dalam. Bisa nggak? Apa? Tarik. Lepas. Udah. Ada di setia. Aman. Gak apa-apa. Akbar, thank you ya. Udah datang bantuin. Akbar, alas! Setia! Kaki gue! Setia! Setia! Kaki gue! Ya Allah. Bar, thank you, Bar. Lo bisa bangun nggak? Hah? Tadi. Thank you. Yuk, thank you. Lo bisa jalan nggak? Hah? Aman. Ayo. Awas. Ada adik. Iya. Lo masih kuat nggak? Hah? Aman. Ya. Alhamdulillah ya Allah, Mas Titi nggak kenapa-napa. Aisyah, ngapain lo di sini bawa Fadil lagi? Mas, ada yang pengen aku ngomongin sama kamu sebentar. Ayo, menjauh dari sini. Ayo. Sebentar ya Mas Akbar. Lo bisa nggak? Jadi lo curiga ini semua perbuatan Dimas? Cuma pikiran aku aja sih Mas, tapi aku nggak tahu juga. Gue juga nggak tahu. Siti, aku minta maaf ya. Balik lagi kacau balau kayak gitu, aku nggak bisa bantuin Mas. Aisyah, lo nggak perlu mikirin itu semua. Udah lo harus fokus sama Fadil, ya. Mendingan sekarang lo pulang ke rumah. Biar diantar sama Akbar, ya. Yuk. Tunggu. Tadi aku ngeliat Mas Titi jalannya pincang. Aku boleh nggak kakinya kenapa? Gak kenapa-napa kok. Cuma luka biasa. Ya ampun, Mas. Nggak apa-apa. Mas, aku jemput Fadil ya. Sebentar. Aisyah, beneran gue nggak apa-apa. Udah.
Aisyah, jangan. Mas. Enggak. Udah. Aisyah. Sebentar, Mas. Kayaknya Aisyah malah lebih bahagia kalau sama Setia. Halo Bu, berantakan Bu. Apa? Kalian bilang apa? Berantakan? Saya sudah bikin kekacauan sesaat, tapi gagal karena Setia turun tangan Bu, dan dia sudah membereskan semuanya. Aisyah, makasih ya. Sama-sama, Mas. Maaf, Pak Setia. Iya, gimana Pak? Sepertinya ada seseorang yang sengaja membuat kekacauan di gudang, Pak. Kekacauan? Bapak bisa lihat. Bapak bisa lihat di situ ada orang asing yang menyelinap saat ribut-ribut warga tadi, Pak. Astagfirullahaladzim. Sekarang gue semakin yakin ini memang perbuatan Dimas. Gue harus bicara sama Dimas. Ya, baik, makasih Pak. Aisyah, telepon sama Akbar. Fadil nggak boleh lama di pabrik, bahaya ya. Akbar. Akbar, lo sekarang pulang sama Aisyah. Karena gue ada urusan penting. Ya, tadi Aisyah. Mas Setia mau kemana? Kalian ini gimana sih? Saya kan bilang pakai cara yang halus, jangan ada korban. Tapi kenapa banyak karyawan yang terluka sekarang? Jadi semua itu perbuatan lo? Jelas gue tahu, Dim. Kekacauan yang terjadi di pabrik gue itu ada dalamnya. Dan orang itu adalah lo. Kalau lo emang punya nyali, hancurin gue. Jangan semua orang-orang itu. Pengecut tau gak lo? Terserah. Kamu mau bilang saya apa. Tapi saya nggak akan pernah berhenti sampai saya mendapatkan anak saya. Dan sebaiknya sekarang kamu keluar. Jangan pernah teriak-teriak lagi di rumah saya. Kamu udah gak diharapkan di sini. Keluar. Keluar! Lu lihat lo, Dim ya. Gue gak akan diem aja. Lihat. Setia? Kamu udah datang? Ini anak mama kenapa kok mukanya kayak begitu banget? Kamu dari ruangan Dimas? Ketemu sama Dimas? Dia bikin masalah lagi sama kamu? Hah? Kali ini Dimas kelewatan. Bisa-bisanya dia membuat kekacauan di gudang aku. Dia membuat gudang aku hancur dan membuat semua karyawanku terluka, Mam. Kali ini aku nggak akan maafin perbuatan dia. OMG, Dimas bikin kekacauan di gudang. Apa iya itu yang ngelakuin Dimas? Kok perasaanku bilang kalau itu bukan perbuatannya Dimas ya? Karena yang licik, kasar, jahat, keji kayak gitu kayak perbuatannya si Bianca ya.
Iya, ya Bianca. Semakin lama aku berpikir, aku semakin yakin kalau itu adalah perbuatannya Bianca. Iya. Jadi Bianca itu mau memanfaatkan situasi. Dia mau membuat permusuhan Dimas dengan Setia itu semakin panas, semakin memburuk. Kurang ajar. Licik banget itu perempuan ya. Aku gak bisa biarkan, gak bisa. Tapi gimana caranya ya? Gak mungkin banget aku menyelesaikan semua permasalahan ini secara berbarengan. Oh, oke. Peter, aku selesaikan dulu urusan dengan si Bianca perempuan jahat itu. Biar dia sibuk dengan permasalahan dia sendiri, jadi dia gak punya waktu sama sekali untuk mengganggu Aisyah, Setia maupun Dimas. Iya, betul. Tapi gimana caranya ya? Bisa-bisanya si Aisyah sama Mas Dimas itu memperebutkan bayi yang bukan bayi mereka. Udah jelas-jelas bayi itu yang tangan Aisyah bukan bayinya Aisyah. Oh, iya. Kalau gitu aku konfirmasi aja dulu. Iya, betul. Betul. Ya ampun. Wah. Mama kok masih punya perhiasan yang bagus-bagus kayak gitu? Oh iya dong, Mama simpen baik-baik, tidak ada satu orang pun yang tahu. Apalagi Papa Irwan almarhum. Kalau sampai tahu, abis. Ini semuanya pasti dikasih ke Aisyah. Enak aja. Mama kalau soal gini-gini emang paling jago sih. Tapi gimana mah cara ngumpetinnya? Ada deh. Oke, nyalakan SIM card yang baru dan telepon. Oh, gak bisa. Dia pasti kenal sama suara aku. Oh iya. Untung aja aku waktu itu sempat beli alat pengubah suara. Wah, kita. Siapa nih? Halo? Kembalikan bayi saya. Kembalikan. Saya nggak ngerti apa yang Anda bicarakan. Ini siapa ya? Jangan bohong. Saya tahu kamu sudah mengambil bayi saya. Saya minta sekarang juga. Kembalikan bayi saya. Siapa sih, Ma? Siapa? Mama nggak tahu ini siapa. Jangan-jangan ini ibu kandung dari bayi yang Mama ambil di panti itu. Makanya dia neror kita terus kan dari kemarin. Ngirimin paket dan sekarang telepon. Maksud Mama ini perempuan yang ninggalin bayi itu di panti? Iya, jangan-jangan ini ibu kandungnya bayi itu yang Mama ambil. Tuh deh, jangan-jangan dia lihat waktu Mama ambil bayi itu di panti. Perasaan sih nggak ada orang. Tapi nggak tahu juga deh. Gimana dong ini, Bi? Aduh, gimana dong? Yaudah, Mama gertak dia aja. Pasti dia takut. Ayo, udah gertak aja. Oke.
Dengar ya, ini semua bukan salah saya. Salah kamu sendiri. Kenapa sebagai ibu kandungnya tidak merawat dan menjaga bayi kamu? Malahan kamu ninggalin sendiri itu bayi di depan panti asuhan. Buang bayi di panti asuhan? OMG, aku tahu sekarang. Jadi Bu Siska ambil bayi itu di depan panti asuhan. Lalu dia kasih ke Dimas. Ih, dasar licik, emang dasar dia tuh nenek sihir ya. Tapi sekarang dia tertipu. Dia pasti salah paham. Mengira kalau aku ini adalah ibu dari bayi itu. Mau apa kamu sebenarnya? Kamu jangan berani-beraninya ngancam kita ya. Kembalikan bayi saya. Kalau kamu tidak mengembalikan, saya akan datangi laki-laki yang merawat bayi saya itu. Dan saya akan bongkar semuanya. Jadi kalau kamu udah tahu di mana bayi itu berada, ngapain kamu nelfon-nelfon kita? Harusnya kamu langsung dong samperin bayi itu, bukan nelfon-nelfon kita. Bi, kamu jangan emosi dong, Bi. Tapi aja orang. Ibu, gini Bu, saya ada solusi. Saya rasa untuk kami mengembalikan bayi Ibu saat ini nggak mungkin. Karena bayi itu tidak ada di kami. Gimana kalau kami ganti rugi dengan cara yang lain? Baik, kalau gitu saya minta ganti rugi 200 juta tunai. 200 juta? Mama. Ini kamu maksudnya memeras kita? Kamu jangan macem-macem ya, jangan meras-meras kita kayak gini deh. Gak usah banyak bicara, siapkan uangnya. Nanti saya akan telepon lagi untuk kasih instruksi selanjutnya. Bi, gimana dong, Bi? Aduh, gimana nih? Gokil! Ini benar-benar dahsyat banget. Gak nyangka malah dapat bonus uang 200 juta lagi. Wow. Lagi Mama kenapa sih diem aja? Ya Mama bingung. Mau gimana dong sekarang? Daripada dia bongkar semuanya. Tapi kan kita punya 200 juta dari mana? Kita nggak punya uang, dari mana coba sekarang? Nah, apa? Tuh. Enggak ya, Bi, kamu jangan macam-macam ya. Ini harta peninggalan Mama paling terakhir ini, nggak ada lagi. Tadi siapa yang ngasih solusi kayak gitu? Mama kan? Berarti Mama yang harus tanggung jawab. Enggak, ya sayang Bi, ini bagus-bagus semua perhiasan Mama, Bi. Ya, tapi Mama mau kita berdua masuk penjara. Kalau Mas Dimas sampai tahu itu bayi ditukar, kita selesai, masuk penjara berdua. Mau? Gini Pak, kedatangan saya ke sini saya meminta bantuan sama Bapak. Saya mau tuntut Aisyah atas hak asuh anak saya. Pak Dimas, tapi kan Ibu Aisyah itu statusnya masih istri Bapak Dimas. Saya udah gak peduli. Lagian sekarang ini, Aisyah sudah pergi dari rumah saya, Pak. Bahkan dia sudah punya laki-laki lain. Dia udah selingkuh. Jadi saya harus melakukan satu cara untuk mendapatkan hak asuh anak saya kembali. Pak Dimas yakin mau melakukan itu? Pak, hal ini akan betul-betul merusak rumah tangga Pak Dimas. Rumah tangga saya, Bapak tahu sendiri kan, memang sudah hancur. Dan sampai sekarang, Bapak mau tahu alasan saya tidak menceraikan Aisyah? Bukannya saya ingin memperbaiki hubungan saya sama Aisyah, Pak. Bukan. Tapi saya nggak mau melihat dia menikah dan bahagia bersama Setin. Saya nggak mau, Pak. Jadi tolong bantu saya untuk mendapatkan anak saya kembali, Pak. Bisa?
Aisyah, lo bilang kan pengen kerja dari rumah sambil jagain Fadil, ya kan? Nih, gue bawain laptop buat lo. Ya, tapi kan ini punya Mas Setia. Nggak apa-apa, gue masih punya banyak kok laptop yang lain. Lagian kan, gue tuh lebih sering ke publik daripada depan laptop. Sekalian gue ajarin cara bikin email dan kirim email, ya? Ya. Nih, duduk. Nah, ya lebih gampang. Oke. Oke, langkah pertama lo harus bikin akun email dulu. Nih. Yap, double klik. Kliknya 2 kali. Nah tuh, ini isi semua data lo, baru registrasi. Gini. Mana? Oh iya benar, tinggal klik registrasi, enter. Nah udah jadi tuh akunnya. Sekarang kita beralih ke buka email lagi. Lanjut, udah selesai semua. Nah, kalau lo mau kirim email ke seseorang, lo klik ini yang di atas kanan. Oke. Yap, that's right. Bener, pindahin filenya ke sini. Nah, itu bisa. Tinggal lo kasih caption, keterangan di filenya di bawah sini. Nah, setelah udah kasih keterangan, baru send. Nih. Enter deh. Gampang kan? Udah bisa? Udah, Mas. Ya udah. Kenapa ya? Setiap kali berdekatan sama Aisyah, jantung gue berdebar. Seperti nggak bisa dikendaliin. Aduh, enggak. Gue nggak boleh bersikap seperti ini. Nanti yang ada Aisyah malah cangang. Gimana? Ada yang susah? Enggak, bisa Mas. Kalau misal ada yang bingung, tanyain aja. Siapa Mas? Ada surat dan ini lihat dari pengadilan. Astagfirullahaladzim. Gila, Dimas menuntut kamu. Dan hak asuh anak juga. Ya Allah, Dimas, keterlaluan dia. Karena dari cerita yang saya dengar, sepertinya Dimas, suaminya Aisyah, sudah benar-benar bertekad bulat ingin merebut anaknya dari Aisyah.
Jadi menurut saya, besok Pak Setia tidak usah datang ke pengadilan. Pak, itu nggak mungkin. Aisyah akan stres melihat Dimas. Jadi saya harus mendampingi Aisyah. Karena kedekatan kamu dengan Aisyah bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk melancarkan serangan yang kurang benar tentang kalian. Aisyah, aku pastikan hari ini aku akan mendapatkan hak asuh anak aku.